makan 3 kali, dapat kecoa 3 kali. Nah, ini tuh adalah salah satu aspek paling penting dalam menjalankan dunia F&B ya. Dimana kebanyakan dari kita berpikir bahwa kalau kita bisa bikin kopi, kita bisa bikin bakmi, atau kita bisa jago masak, oke yuk kita bisa langsung bikin aja restoran, coffee shop gitu ya. Padahal kan menjalankan bisnis F&B itu tuh nggak cuma sekedar masak atau misal bikin kopi aja, sedangkan ada banyak faktor lainnya gitu. Salah satunya tuh kebersihan. Jadi di setiap kali jam closingan ya, ini tuh udah yang paling basic ya, ketika closingan tuh kalian harus benar-benar bersihin lagi ya. Tapi kan kebanyakan ya mereka taunya, orang-orang tuh taunya kalau bersihin itu cuma bersihin peralatannya aja, misal wajannya, kompornya, habis itu sinknya. Tapi mereka seperti kayak di rumah sendiri aja ya, mereka tuh cuma kayak lakuin basic aja, basic courtesy. Padahal kalau misal di restoran itu kan benar-benar tingkat skalanya aja masaknya tuh udah jauh lebih banyak ketimbang di rumah ya. Sama kayak misalnya bikin kopi di rumah sama bikin kopi di coffee shop ya beda dong. Misalnya ampas kopi, bukan ampas kopi ya, bubuk kopi yang bertebaran tuh misalnya karena habis keluar dari grinder. Terus habis itu juga ngurusin misal kalau ada jualan jus, ya itu bisa splatter kemana-mana ya, lengket-lengket gitu. Nah jadi tuh minimal tuh pada saat sebelum pembukaan kan semuanya udah harus bersih pasti. Pada saat di mau tutup closingan itu kan ada jeda tuh antara malam, tengah malam ya sampai besokannya lagi. Itu tuh kalau kalian nggak bener-bener bersihin sampai deep banget ya itu bisa ada banyak sekali hewan-hewan kecil ya. Maksudnya dalam kasus ini kan kecoa. Kita masih belum bicara yang lain ya kayak misalnya tikus, ya cicak, itu tuh banyak sekali mereka tuh mau cari sisa-sisa makanan tuh. Belum lagi kita harus bicarain ya, maksudnya dalam aspek yang ini yang sempit ini ya, cuma masalah kecoa doang. Bagaimana kalian tuh nggak boleh biarin ada banyak sampah menumpuk gitu ya, dikit-dikit tuh udah harus dibuang ya keluar ya, karena dapur itu kan sebenarnya penuh aktivitasnya tuh padat dan tinggi sekali gitu. Jadi kalian tuh juga harus ada ruang gerak dan juga tentunya harus bersih. Jadi berapa lama sekali tuh harus dibersihin tuh tempat cuci piringnya lah segala macam itu kalau malam harus di scrub gitu ya. Terus habis itu saluran pembuangan sinknya itu ada orang yang benar-benar bersih ya, mereka tuangin air yang dicampur vinegar dikit di rinse ya, jadi kalau malam-malam tuh saluran sinknya itu tuh nggak yang kalau misalnya ada residu-residu makanan tuh bisa ya tetap ada kecoak-kecoak kecil itu tuh ngerayap dari situ. Nah, gue jadi pengen share juga ya pengalaman gue minggu lalu ke salah satu mall di Jakarta Selatan ya. Pada saat kita ke salah satu restorannya makan, itu tuh di bangku-bangku kita tuh nyamperin ke meja pertama ya. Itu nggak jadi. Karena istri gue tuh pas lihat di bangkunya tuh banyak crumbles ya, banyak makanan, serpihan makanan. Oke, kita pindah aja. Tapi kita nggak ngomong ke orangnya gitu kalau kenapa kita pindah. Tapi mereka tahu sih, mereka nangkep karena mereka juga sekalian lihat kan istri gua kayak hampir mau ngeprak-ngeprakin kursinya, tapi akhirnya pindah pindah ke meja kedua ternyata kayak gitu juga. Jadi ya udah gue yang keprak-keprakin kursinya, terus habis itu gue pindahin kursi yang habis gue keprak itu buat gue, kursi yang baru itu gue kasih ke istri gue karena waktu itu istri gue pakai celana putih ya, jadi lebih gampang kelihatan kotor. Nah, jadi kita masih perlu bicarain lagi nih kalau yang udah di area-area yang didudukin oleh uh, pengunjung gitu. Itu kan juga bisa attract ya kalau misal attract hewan-hewan kecil ya kalau misalnya terlalu lama atau misalnya jeda antara pengunjung itu tuh nggak dibersihin lagi. Ah, mejanya kah, habis itu kursinya kah, ya gimana itu nggak attract gitu semua satu kesatuan itu. Nah, habis itu juga contohnya nih, ini yang paling banyak gue temuin di restoran-restoran ya. Itu misalnya di kontainer cabe gitu. Kalau kalian pegang, itu lengket-lengket tuh pinggirannya. Atau kecap manis gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus sering banget dibersihin. Belum lagi menu ya, menu itu banyak sekali yang kalau misalnya kita pegang, kadang di restoran-restoran itu tuh lengket gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali faktor kebersihan yang harus diperhatikan oleh business owner, apalagi F&B. Jadi kita nggak bisa uh, cuma perhatiin, oh asalkan makanan kita enak ya udah kita bisa buka bisnis dan langsung jualan. Jadi banyak sekali aspek, nggak cuma kebersihan juga ya, masih ada banyak hal yang lain. Itulah that's why kenapa orang-orang yang benar-benar serius itu sometimes mereka hire F&B consultant.
Stay safe.